بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pembicaraan kita masih terkait dengan sebab-sebab kesyirikan, faktor-faktor yang menimbulkan kesyirikan. Pekan yang lalu kita telah membahas faktor yang pertama, kesyirikan terjadi ketika ada kultus atau penghormatan yang berlebihan terhadap orang-orang saleh. Kultus atau sikap berlebihan, penghormatan berlebihan kepada orang-orang saleh ini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kesyirikan sejak zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Sedikit mengingatkan, kesyirikan terjadi ketika masyarakat membuat patung-patung orang-orang saleh dan diletakkan di majlis-majlis mereka. Majlis di mana orang saleh itu biasa menyampaikan nasihat. Awalnya mereka membuat patung itu tidak ada keinginan untuk menyembah. Dan tentunya membuat patung itu bukan perintah para nabi, tapi itu bisikan syaitan. Dan lihat bagaimana syaitan itu menggiring manusia untuk melakukan perbuatan maksiat termasuk kesyirikan itu selangkah demi selangkah. Awalnya dibuatkan patung tanpa ada niat untuk disembah, hanya sekedar sebagai pengingat amal-amal mereka. Kemudian setelah generasi yang membuat patung itu meninggal dunia, berganti generasi yang baru, mereka tidak belajar, tidak punya ilmu, maka mereka disesatkan oleh syaitan. Syaitan membisikkan kepada mereka bahwa ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka membuat patung ini untuk disembah. Akhirnya terjadilah penyembahan terhadap berhala. Kemudian kita juga telah membahas bentuk-bentuk atau sikap berlebihan kepada orang saleh. Apa saja bentuk atau sikap yang menunjukkan perbuatan ghulu berlebih-lebihan menghormati orang saleh atau keyakinan terhadap orang saleh. Yang pertama di antara bentuk ghulu, sikap kultus atau penghormatan berlebihan kepada orang saleh adalah meyakini mereka dapat mengetahui yang gaib. Seseorang meyakini bahwa orang saleh yang hidup atau yang mati, dia yakin dia bisa tahu yang gaib. Inilah yang terkadang membuat sebagian orang ketika ada masalah, dia tidak memanggil Allah, tetapi memanggil makhluk atau orang yang dianggap saleh. Ini merupakan perbuatan ghulu dan keyakinan yang menyimpang, yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 188, dengan tegas Allah menyatakan bahwa baginda Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan bahwa beliau tidak punya kuasa untuk memberi manfaat atau merugikan diri sendiri kecuali yang dikehendaki oleh Allah.
Dan andai kata aku mengetahui yang gaib, kata Nabi, ini Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan, niscaya aku akan melipat gandakan kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpaku. Dan ayat-ayat yang lain. Dan kita juga membaca, mendengar perkataan Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, maka sungguh dia telah berbuat dusta yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi saja tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, bagaimana dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian di antara bentuk sikap ghuluh, berlebih-lebihan kepada orang saleh, adalah keyakinan bahwa mereka punya kekuasaan untuk mengatur alam semesta. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yunus ayat 31. Allah menyatakan bahwa tidak ada yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Dan ayat-ayat yang lain. Dan Al-Quran berulang-ulang mengingatkan kita bahwa Allah yang mencipta, mengatur, memberi manfaat, menghilangkan mudarat adalah hanya Allah. Itulah yang kita sebut dengan As-Samad. Allah sebagai tempat bergantung. Allah yang kita tuju. Allah yang mengendalikan segala sesuatu, sehingga seluruh manusia harus kembali kepada Allah. Namun orang-orang yang menyimpang dari akidah yang benar, mereka meyakini bahwa wali-wali itu punya kuasa untuk mengatur. Sehingga ada di antara mereka ketika meminta rezeki, datang ke kuburan, memanggil nama-nama orang-orang yang sudah mati, meninggal dunia, berdoa kepada mereka. Dan ini merupakan bentuk kesyirikan yang sangat jelas. Kemudian ikhwan fillah, selanjutnya di antara bentuk kultus terhadap orang-orang saleh adalah membangun masjid di atas kuburan. Dan ini perilaku orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, artinya sebagai tempat ibadah. Mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jundub bin Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, karena sungguh aku melarang kalian melakukan hal itu. Dan Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la tattakhidhu qabri aida, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid, tempat perayaan, tempat berkumpul. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan haramnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Para ulama menjelaskan bahwa larangan menjadikan kuburan sebagai masjid itu mencakup 3 hal. Mencakup 3 makna. Yang pertama, melakukan salat atau sujud di atas kuburan. Itu berarti menjadikan kuburan itu sebagai masjid. As-salatu 'alal kubur.
Itu makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, salat atau sujud di atas kuburan. Yang kedua adalah as-salatu ilal kubur, salat menghadap kuburan. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Secara eksplisit Nabi SAW melarang seorang untuk salat menghadap kuburan. Maka tidak diperbolehkan seorang Muslim salat menghadap kuburan. Harus ada pembatas yang menutup kuburan tersebut. Adapun salat langsung menghadap kuburan dilarang di dalam Islam. Dan ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ada larangan secara khusus. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Dan yang ketiga, membangun masjid di atas kuburan. Yang kemudian masjid tersebut dimaksudkan untuk salat. Jadi membangun masjid di dalam kuburan atau kuburan diletakkan di dalam masjid. Ini menjadikan masjid sebagai menjadikan kuburan sebagai masjid. Pelakunya dilaknat oleh Allah. Dan inilah ikhwani fillah sarana-sarana yang bisa menghantarkan kesyirikan. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dan juga para ulama sudah mengingatkan salah satu fitnah terbesar yang menyebabkan manusia jatuh dalam kesyirikan adalah pengagungan terhadap kuburan-kuburan orang saleh. Itulah mengapa di dalam Islam, di dalam syariat Islam, kuburan kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk dibangun. Tidak diperbolehkan disemen. Dan tidak disyariatkannya menyemen, membangun kuburan. Ini sepakat salafus saleh. Dan hadisnya jelas. Dan para ulama telah memberikan komentar terkait dengan membangun bangunan di atas kuburan. Nabi SAW bersabda, atau Nabi SAW melarang kuburan itu dibangun. Naha yujassasal qabr wa ayyubna alaih. Nabi SAW melarang kuburan itu disemen, dibangun, atau dijadikan tempat duduk. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya apa yang diterangkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Nawawi, yang mengatakan bahwa membangun kuburan itu makruh. Ya. Anda membangun nyemen makruh. Sebab adanya larangan syarak. Karena adanya larangan. Kemakruhan itu ketika tanpa adanya hajat, seperti khawatir dibongkar, dirusak hewan atau diterjang banjir. Dibongkar di sini nanti akan dijelaskan. Artinya bukan dibongkar di kemudian hari, bukan. Karena kuburan pasti dibongkar. Tapi khawatir di tempat yang kemudian ketika ada kubur, ada hewan buas menerkam. Atau digali oleh hewan buas. Boleh Anda bangun. Untuk melindungi. Atau tempat itu biasa terkena banjir. Anda boleh. Ada hajat. Hukum makruh membangun kuburan ini ketika mayat dikubur di tanah miliknya sendiri. Itu makruh. Di tanah miliknya sendiri. Dia punya tanah, dia kubur, tetap dimakruhkan membangun, menyemen. Disunahkan hanya dikubur, ditanam dengan tanah dan tanahnya ditinggikan sejengkal. Atau ada gundukan. Itu sunnahnya. Walaupun tanahnya sendiri. Kemudian perhatikan ikhwani fillah.
Ya. Perhatikan ini. Ini komentar dari ulama Syafi'iyah. Jika membangun kuburan dengan tanpa adanya hajat atau memberi kubah pada kuburan ini di pemakaman umum, yakni tempat yang biasa digunakan masyarakat setempat untuk mengubur jenazah, baik diketahui asalnya dan keumumannya atau tidak, atau dikuburkan di tanah wakaf, maka membangun kuburan tersebut hukumnya haram dan wajib dibongkar. Tapi yang bongkar bukan masyarakat biasa, Pak, pemerintah. Ya. Wajib dibongkar. Kenapa? Haram. Sebab kuburan tersebut, perhatikan, sebab kuburan tersebut akan menetap selamanya meski setelah hancurnya mayat, dan akan menyebabkan mempersempit umat muslim tanpa adanya tujuan. Sekarang beberapa kuburan itu, Pak, sudah sempit, Pak, karena orang-orang membangun. Anda bisa bayangkan, ikhwani fillah, bagaimana kita ini, bahkan mohon maaf, katanya orang-orang yang mengetahui berilmu, terang-terangan menyelisihi syariat Rasulullah SAW. Lihat kuburan-kuburan kita, Pak. Kuburan wakaf, tapi dibangun seperti itu tanah milik keluarganya. Zalim, melanggar perintah Nabi, melanggar larangan Nabi, dan dia berbuat zalim. Kenapa? Itu tanah wakaf, tanah yang digunakan untuk seluruh kaum muslimin, bukan Anda dan keluarga Anda. Dan kata para ulama, wajib dibongkar. Ya Allah, Anda lihat sekarang, ya, bagaimana kuburan itu dibangun, tak peduli larangan Rasulullah SAW. Lalu setelah itu kita mengatakan, saya pengikut Muhammad SAW. Dan kalau kita ingatkan, kadang-kadang ada celetukan yang aneh. Wahabi, la haula wala quwwata. Ya. Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Allah maha besar walillahil hamd. Kalau kita dikenalkan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun ulama yang memasyruhkan. Memang ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, seingat saya di dalam salah satu buku, insyaallah di dalam catatan kaki di dalam kitab Fathul Mu'in, ada pernyataan kalau kuburannya orang saleh itu boleh dibangun untuk diziarahi dan diambil berkah. Ini pendapat, ya akhi, kalau kita merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i, dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Syafi'i mengatakan kurang lebih ditakutkan, dikhawatirkan dibangunnya kuburan itu, dikhawatirkan terjadi sikap pengagungan kepada makhluk. Loh, kok malah dianjurkan membangun kuburannya orang soleh? Ajib apa? Dan datangkan dalil. Kenapa? Karena larangan yang dilarang oleh Nabi SAW ada umum. Nabi SAW melarang menyemen, membangun. Nabi tidak mengatakan kecuali illa salihin, kecuali kuburannya orang-orang saleh. Datangkan hujjah. Maka saya ingatkan untuk diri saya pribadi, keluarga, dan keluarga antum, ingatkan, jangan Pak kuburan dibangun, apalagi di tanah wakaf. Ingat, itu tanah milik seluruh umat Islam, Pak. Kita membangun itu mempersempit. Mempersempit apa? Lahan. Zalim, Pak. Itu bukan milik kita. Bukan tanah kita. Kenapa kita harus membuat bangunan yang itu kemudian mengambil haknya orang lain? Kita belum mati aja buat zalim. Dan kalau ada mayit atau calon mayit berwasiat, nanti kalau saya meninggal, bangun kuburan saya, tidak sah wasiatnya. Tidak boleh dikerjakan. Anda lihat, kalau Anda pernah ke Baqi',
kuburan di Madinah, apa yang kita lihat, Pak? Tidak ada bangunan, Pak. Ya itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah di sana masih diterapkan sunnah Rasulullah SAW, ajar Rasulullah diterapkan. Kuburannya Nabi dijaga betul. Jangan sampai orang kemudian melakukan tindakan-tindakan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga tauhid. Walaupun komentar orang buruk, komentar orang berbagai macam komentar-komentar sinis, tidak ada masalah. Ya. Selama kita menegakkan tauhid Allah, dan itulah inti dakwah dari para nabi, menjaga tauhid umat, menegakkan kalimat la ilaha illallah di dalam fikiran dan hati manusia, agar mereka betul-betul menghadapkan wajah dan hatinya hanya kepada Allah dan memutus hubungan dengan makhluk. Kok malah diajari untuk bergantung kepada makhluk, apalagi makhluk yang sudah meninggal dunia, dengan alasan mereka orang saleh. Sehingga ikhwani fillah, ada saudara-saudara kita, Pak, lebih sering keliling kuburan daripada ke masjid. Ada masalah bukan ke masjid, ke kuburan, Pak. Ada masalah bukan memanggil ya Rabbi, tapi memanggil makhluk-makhluk Allah. Dampak dari apa? Pembodohan. Maka kuburan itu bukan tempat orang bermegah-megahan, bukan tempat untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini harus kita fahami dan bertaubat kepada Allah. Kalau di antara kita ada yang membangun kuburan-kuburan saudara-saudara kita, ya, itu tanah wakaf. Ingat, tanah wakaf, tanah milik umat, bukan tanah pribadi saya. Antum tidak tahu, ikhwani fillah, kalau lahan kuburan itu sempit, Pak, itu kebingungan, Pak, kasihan itu. Ya. Maka dilarang di dalam Islam. Kemudian Nabi SAW sudah sangat jelas terkait dengan ziarah kubur. Kita dianjurkan ziarah kubur. Apa urgensi atau tujuan dari ziarah kubur yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Jelas, Pak. Apa kata Nabi? Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah ke kuburan. Tujuannya apa? Karena mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Itu tujuan ziarah kubur. Maka kalau kita ingin hati kita lebih lembut, kita merasa hati kita kok semakin keras, kok sudah malas beribadah, dianjurkan Anda ke kuburan, tidak perlu jauh-jauh. Kuburan manapun. Karena tujuannya adalah kita merenung, memikirkan nasib kita ketika kita dikubur. Tudzakiru, itu sabdanya Nabi, Pak. Kenapa kita kemudian mengabaikan tujuan dari ziarah kubur berdasarkan sabda Rasulullah? Justru kita membuat keanehan-keanehan, ajaran-ajaran baru, ya. Membuat berbagai macam ritual di sisi kuburan orang-orang saleh. Dan yang terakhir, ketika kita bicara kuburan orang saleh, siapa yang menjamin orang ini orang saleh? Siapa yang menjamin, Mbak? Siapa yang menjamin? Ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman di mana orang berdusta lebih banyak daripada orang jujur. Zaman di mana orang banyak menjual agama demi mendapatkan uang. Kubur orang saleh, siapa orang saleh? Siapa menjamin dia orang saleh? Kemudian, kelas. Saya lanjutkan dua lagi, Pak. Di antara faktor yang menyebabkan kesyirikan, yang kedua adalah bodoh terhadap tauhid, ada yang tidak mengerti. Dan ikhwan fillah, pernah saya jelaskan kebodohan itu ada dua. Ada kebodohan yang dimaafkan, ada kebodohan yang tidak dimaafkan. Kebodohan yang dimaafkan adalah kebodohan yang disengaja.
Artinya apa kebodohan yang disengaja itu? Orang tidak ngerti, tidak tahu. Dan ada sarana untuk tahu, tapi dia tidak mau tahu. Dia tidak mau belajar. Sudah diingatkan. Dan ada sarana untuk belajar. Ada kajian-kajian akidah, majelis-majelis ta'lim, tapi dia tidak mau tahu. Kebodohan seperti ini tidak dimaafkan. Karena dia melanggar perintah Nabi SAW, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Dan banyak saudara-saudara kita, ikhwani fillah, jatuh dalam perbuatan syirik karena mereka tidak sengaja berbuat syirik, Pak. Banyak itu. Dan hampir jarang orang berbuat syirik karena niat syirik kan nggak ada itu. Kebanyakan karena tidak tahu. Itulah mengapa saya sering sampaikan bahwa kita ketika tahu, maka jadikan ilmu kita ini sebagai konten atau isi dakwah kita. Artinya dalil yang kita ketahui, ilmu yang kita ketahui, kita jadikan sebagai sarana berdakwah, bukan sarana menvonis. Itu yang saya ingatkan. Ketika melihat saudara kita menyimpang, bukan langsung Anda katakan Anda musyrik, bukan. Tujuan kita belajar bukan untuk memusyrikkan orang, tapi mengingatkan orang. Karena mereka tidak ngerti, sebagian besar tidak faham, Pak. Saya pernah bertemu beberapa orang, bahkan sampai pergi ke dukun pun ada orang yang tidak faham kalau itu haram. Ini masyarakat kita, maka harus sampaikan ilmu. Pendekatannya dakwah, bukan vonis. Nah, itu perbuatan syirik, betul. Kita ingatkan ini perbuatan syirik, tapi tidak serta-merta kita langsung menvonis orangnya sebagai musyrik. Ya, karena bisa jadi dia tidak ngerti. Dan diingatkan, kecuali kalau sudah diingatkan, dia tetap membangkang, melawan, disampaikan hujjah, dia tetap berada dalam kesesatannya, maka ini berarti orang yang jelas-jelas menentang aturan Allah. Ya. Ini kebodohan yang dimaafkan adalah kebodohan karena tidak sengaja. Artinya apa? Dia sudah belajar. Dia mengkaji, belajar ilmu. Tapi memang ada beberapa yang belum dia ketahui. Insya Allah dimaafkan, Pak. Selama dia memang betul-betul ingin menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang baik. Dia mempelajari akidah. Ya. Maka bedakan antara orang bodoh yang tidak mau belajar dengan orang yang tidak tahu, bukan karena tidak mau belajar, tapi memang karena terlewatkan beberapa pengetahuan. Yang ketiga, ikhwani fillah, yang terakhir, seseorang biasanya mengikuti atau jatuh dalam perbuatan syirik karena mengikuti tradisi dan budaya nenek moyang. Ini yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Inilah argumentasi sebagian orang-orang musyrik ketika diajak oleh Rasulullah untuk mentauhidkan Allah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan budaya dan tradisi nenek moyang. Ini juga masalah. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, tradisi dan budaya jika bertentangan dengan agama Allah, ya kita sebagai seorang muslim ya mengikuti aturan Allah. Namun jika tidak bertentangan, ya itu budaya yang perlu kita lestarikan, kita jaga. Tapi jika bertentangan dengan aturan Allah, bertentangan dengan prinsip tauhid, bertentangan dengan ajaran Rasulullah, ya kita tinggalkan. Karena kita sudah berikrar kepada Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah, bukan kepada makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.